Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Kalau dari SD sampai sekarang kita masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster menyeramkan yang maksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua yang bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Maka sekarang waktunya kita mengenal lebih jauh sosok sang monster yang sebenarnya. Sosok yang aslinya nggak serem tapi justru indah, tapi tersembunyi di sekeliling kita. Karena dengan mengenal bidang pelajaran ini, artinya kita mengenal bahasa untuk mempelajari alam semesta dan isinya, menelusuri jejak-jejak rahasia dunia yang tersebar di mana-mana. Dan itu semua hanya akan terjadi jika kita menganggapnya lebih dari hitung-hitungan dan rumus mata. Bersiaplah memecahkan misteri dunia lewat matematika. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat untuk belajar enggak? Semangat. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Monggo ketua kelasnya Mas Rizar dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Sebelum pelajaran kita mulai, maka kita membaca Al-Fatihah agar pembelajaran ini dilancarkan. Al-Fatihah. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya absen dulu. Hari ini berangkat semua apa tidak? Ada yang tidak masuk? Saya absen satu persatu dulu aja ya. Aska Munaya, Vera Mustika, Dwi Rizky, Isni Asria, Iva Syarifatul, Melani, Abdul Wahid tidak ada ya. Muhammad Nizar, Silda Faiko, Siti Hajar, Syifaul Hasna, Zulfa, Iza, Wildan. Hadir semua ya? Oke. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Oke. Ya, sebelum ini pada pertemuan yang ketiga ini kita bahas tentang persamaan garis singgung terhadap lingkaran, ya. Nih. Kemudian yang menjadi materi pendukungnya tentang apa? Ya, dua pertemuan sebelumnya ya, yaitu tentang kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Bab ini kan kita bahas tentang lingkaran ya. Pertama adalah persamaan lingkaran, kemudian kedudukan titik, kemudian kedudukan garis ya kan. Kita sudah pelajari ini semua. Oke. Kemudian kedudukan titik ini kemarin ini ada ini ya kan, yang garis ini. Kemudian ini yang terakhir adalah tentang persamaan garis singgung. Oke. Tadi materi perasaannya adalah kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke. Nah, siapa yang masih ingat ada berapa kedudukan titik terhadap lingkaran? Sebutkan beserta syaratnya. Siapa? Kedudukan titik terhadap lingkaran
Ya. Ada tiga. Misalkan titiknya X1,Y1, Ya. maka jika hasil substitusi terhadap persamaan lingkaran sama dengan R kuadrat, Ya. maka titik terletak pada lingkaran. Ya. Jika hasil substitusinya lebih besar dari R kuadrat, maka titik terletak di luar lingkaran. Oke. Yang terakhir, Jika hasil substitusinya kurang dari R kuadrat, maka titik terletak di maka dalam titik lingkaran. terletak di dalam lingkaran. Oke, coba kita cek, katanya tadi ada tiga ya. Kedudukan titik terhadap lingkaran ada tiga. Ini kedudukan titik terhadap lingkaran ada tiga. Pada lingkaran kalau sama dengan tadi ya. Kemudian di dalam lingkaran kalau kurang dari, dan di luar lingkaran kalau lebih dari. Sekarang, nah, yang kedua, ada berapa kedudukan garis terhadap lingkaran? Sebutkan beserta syaratnya. Siapa yang mau? Hasna. Oke, silakan Mbak. Untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran dengan mensubstitusikan persamaan garis ke lingkaran sehingga diperoleh persamaan kuadrat. Kemudian tentukan nilai diskriminan. Yang pertama, jika diskriminannya positif, maka garis memotong lingkaran di kedua titik. Yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Yang terakhir, jika diskriminannya kurang dari 0, garis di luar lingkaran. Berarti tadi untuk kedudukan garis juga ada tiga ya. Coba kita cek. Nih, kedudukan garis terhadap lingkaran ada memotong, ya. Kemudian ini memotongnya dua titik. Kemudian ada yang menyinggung di satu titik dan ada yang tidak memotong atau dia di luar ya. Tidak bersinggungan sama sekali dengan lingkaran. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti ini yang kita pakai, yang memotong di satu titik ini, di satu titik yang namanya titik singgung. Nanti ini kita mencari persamaan garis singgung melalui titik singgung lingkaran. Tadi disebutkan yang namanya diskriminan. Diskriminan apa diskriminasi? Diskriminan ya. Kalau diskriminasi beda lagi. Ada yang masih ingat tentang diskriminasi itu? Diskriminan itu apa sih? Siapa yang mau menyebutkan? Diskriminan atau D? Mbak Zulfa, tolong rumusnya apa kalau mencari diskriminan? D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Masih ingat semuanya ya? Itu kalau di kelas 10 juga ada, ya kan? Terus hampir di kelas 11 juga ada. Ya, hampir di semua materi yang berhubungan dengan garis kita ketemu dengan yang namanya diskriminan. Kemudian persamaan garis singgung ini sebenarnya waktu SMP kelas 8 itu sudah dipelajari. Cuman kalau di SMP itu nanti fokusnya adalah persamaan garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Yang di ini SMA ini nanti kita yang pertemuan ini nanti kita fokusnya ke yang melalui titik singgung ya. Ini nanti ada beberapa metode. Kemudian ini kenapa sih kita mempelajari persamaan garis singgung? Ya, untuk apa sih Bu? Gitu. Penerapannya itu apa? Banyak sekali penerapannya. Kalau pada pertemuan yang kemarin yang tentang titik singgung, kalau berhubungan dengan lingkaran kan ada apa? Menghitung epicentrum, ya ada? Menentukan jangkauan radar. Oke, ini nanti sama aja, hampir mirip, cuman kita kembangkan sedikit, ya. Nanti sebelum ini saya mau membahas tentang ini dulu. Nah, persamaan garis singgung. Ya, kompetensi dasar yang kita pakai itu apa sih? Ini ya. Yang pertama, menganalisis lingkaran secara analitik. Nanti indikator pencapaian yang dicapai adalah yang pertama, menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran yang berpusat pada titik 0,0. Yang kedua, menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran yang berpusat pada titik A, B.
Yang ketiga, menentukan persamaan garis singgung pada persamaan umum lingkaran. Masih ingat kan kemarin persamaan lingkaran ada 3 jenis ya kan? Melalui titik pusat 0,0, kemudian A, B, dan persamaan umum lingkaran. Nanti keterampilan yang ingin dicapai apa? Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Indikatornya menyelesaikan permasalahan konstekstual yang berhubungan dengan persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini itu apa? Ya, nanti kita pembelajaran kali ini saya akan memakai metode problem based learning ya, dengan menggunakan media LKPD interaktif. Kemudian kita melakukan diskusi dan penugasan serta mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompoknya nanti ya kan. Yang diharapkan apa sih? Ini peserta didik mampu menentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Kemudian menyelesaikan persamaan konstekstual yang berhubungan dengan persamaan garis singgung lingkaran yang berkaitan dengan materi secara teliti, jujur, dan terampil. Oke, sebelum ke sini. Nah, kita mau ini. Kalau rumus katanya Bu, saya bahas kalau rumus itu mumet ya Bu. Nah, nanti kalau di dunia nyata kita tidak melulu harus memakai rumus itu. Kita bisa menggunakan aplikasi. Sama waktu kita membahas yang kemarin kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Kita menggunakan aplikasi apa namanya? GeoGebra. Sekarang kita coba berlatih untuk menggunakan aplikasi ini. Berarti boleh dikeluarkan HP-nya. Nah, HP-nya dikeluarkan. Kalau sudah berarti buka aplikasi itu ya, GeoGebra. Kemarin kita pakai GeoGebra yang apa? Klasik. Oke, buka GeoGebra klasik. Nih. Nah, buka dulu semuanya. Sudah terbuka? Oke. Kalau sudah, ini saya akan mencoba satu contoh ya. Ini kalian pun nanti boleh mencobanya dengan rumus yang ada di ini. Saya kasihkan bahan ajarnya ya. Nanti yang LKPD-nya nanti setelah ini aja. Nih. Boleh dengan teman yang berdekatan dulu ya nanti nih. Kemudian sekarang kita coba. Kita buat lingkarannya terlebih dahulu. Klik yang lingkaran. Oke. Kemudian pilih yang center dan radius. Kalau sudah, input titik pusat lingkaran. Misalkan ini, saya akan memakai pusat min 1,4. Oke. Sudah sampai kepada titik pusat. Kalau sudah ada titik pusat ini disebutkan titik A itu ya, diklik ya. Kalau sudah ketemu telunjuk ini, klik kiri ya. Masukkan radius. Radius kemarin apa? Jari. Ini saya misalkan jari-jarinya 5. Kalau sudah, klik OK. Nah, maka terbentuklah lingkarannya. Ini saya perkecil gambarnya aja ya biar kelihatan keseluruhannya. Sudah ada lingkaran ya, tanpa kita harus menggunakan jangka. Tapi nanti kalau tes tetap tidak boleh pakai ini ya. Kalau sudah masukkan titik, nah, satu titik yang berada pada lingkarannya. Saya misalkan titiknya adalah min 5,7. Kalau sudah ini ketemu titiknya di situ simbolnya titik B.
ya. Langkah terakhir adalah menentukan rumusnya dari mana? Dari dua model ini. Yang pertama titik B, yang kedua lingkarannya. Bagaimana caranya? Nah, lihat yang kiri atas. Oke, yang gambar garis ini bersilangan. Diklik kiri, kemudian pilih tangan. Ya, yang ada gambar lingkaran terjepit itu loh. Klik. Nah, kalau sudah pada diagram kartesiusnya, kalian klik titik B dan klik lingkarannya, pas pada lingkarannya, maka akan terwujudlah garis ini. Inilah yang namanya garis singgung. Lah persamaannya di mana, Bu? Boleh dilihat pada papan yang sebelah kiri. Ada min 4x ditambah 3y sama dengan 41. Oke. Sekarang saya mau ngecek satu persatu sudah apa belum. Ketemu itu. Yang ini garisnya, ini titiknya. Yang lingkarannya dulu kan. Baru masukkan titik pusatnya ya. Masih mudah kayak kemarin ya, ini sudah. Yang ini lingkaran, oke. Yang sini ya kan, masukkan titik pusatnya. Oke, titik pusatnya tadi berapa? Min 1,4. Apakah harus itu? Enggak, ini cuman kita cek yang ada di dalam contoh saja, gitu ya. Yang sudah tahu penyelesaiannya. Oke, Mas Nijar sudah? Tidak. Ini ya, hati-hati dengan apa? Kalau layarnya kurang lebar boleh pakai mode desktop. Boleh kalian sudah ketemu, boleh pakai contoh yang lain. Ya. Cuman saya tekankan, ini hanya untuk membantu kalian ya. Prakteknya tidak waktu tes. Kalau hanya untuk mengerjakan PR atau tugas, boleh digunakan hanya sebagai pembantu mengecek apakah jawaban kalian sudah betul atau belum. Ya, nanti ketika kalian mengerjakan tugas kelompok, boleh ini dipakai. Hanya untuk mengecek, ya, hanya untuk mengecek apakah hasil penghitungan kalian tuh sudah tepat atau belum. Oke? Ya. Sekarang kita lanjutkan materi lagi ya, nanti kalian ini prakteknya lagi waktu diskusi kelompok. Manfaat mempelajari persamaan garis singgung lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ini gambar apa? Ini bukan planet, ini menara, ini operator ya pada menara kontrol bandara ya. Ini tuh apa ya di layar ini? Ya inilah yang mengatur lalu lintas ya. Oke, kalau ini untuk di bandara. Nah, sekarang ini tadi pagi saya baca tentang Rusia sudah menaklukkan Ukraina ya, cuman belum diketahui secara jelas letaknya ada di mana. Oke, dia memakai pesawat tempur ngebom lewat udara. Oke, nah pangkalan militer Ukraina pastinya kan akan punya ini, ya kan? Dia dapat mendeteksi apa ya namanya wilayah udaranya. Nah, pada wilayah udaranya itu nanti akan ada sistem radar ya kan, sehingga kalau ada pesawat atau benda asing yang masuk pasti dia akan terdeteksi. Nah, bagaimana kok Rusia bisa mengebom tanpa diketahui ya? Artinya apa? Dia mengakali apa ya namanya? Mengakali itu apa ya? Nah, memanipulasinya ya. Bagaimana cara memanipulasinya? Tadi pakai konsep persamaan garis titik singgungnya tadi ya, sehingga dia pas menyinggung batas radarnya itu tapi tidak sampai masuk, artinya kan belum terdeteksi, tapi dia bisa mendapatkan titik fokus tepat sasaran sehingga ya bisa terbom tadi ya. Kemudian nih pada kemiringan jalan ya. Kemudian ini juga
Ini pakai sistem persamaan garis singgung ya. Rantai, pemasangan rantai ya antara ini roda ini sama ini apa namanya, gearnya atau apa gitu ya. Gitu ya. Itu pakai persamaan garis singgung lingkaran. Salah satu manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini apa? Gerhana matahari. Untuk menentukan kenapa ya kok bisa ya? Apa itu namanya? Diperkirakan tahun sekian, tanggal sekian ada gerhana matahari. Nanti yang terdampak daerah mana-mana, ya dek. Nah, itu pakai konsep persamaan garis singgung lingkaran. Jadi ya, itu diantara manfaat-manfaat persamaan garis singgung lingkaran. Ya. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Ada? Kita lanjutkan tentang persamaan garis singgung lingkaran. Kelompoknya sudah terbentuk kemarin ya, masih tetap sama. Sekarang kalian berkelompok. Nah, kalau yang lupa ini. Ini kelompoknya. Kelompok 1 ada Siti Hajar, ada Melani, ada Silda, dan ada Vera ya. Kemudian kelompok 2 ada Isni, Sifaul, Iva, Aska. Kelompok yang ketiga ada Nizar, Dwi Rizki, Iza, Zulfa, dan Wildan. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ingat, selama proses pembelajaran ini saya akan melakukan penilaian. Ada penilaian sikap ya, kemudian ada penilaian kognitif dan ada penilaian keterampilan. Termasuk apa sih? Selama kegiatan kalian, selama diskusi ini juga akan saya nilai mana yang aktif, mana yang tidak. Oke. Ini LKPD-nya ya. Kalian simak dulu, dibaca dulu. Di situ ada nih, di situ ada 6 soal di LKPD. Kalian kerjakan semua. Tetapi nah, untuk presentasi ya, masing-masing kelompok mempunyai tanggung jawab presentasinya masing-masing ya. Untuk kelompok 1 nanti mempresentasikan soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk kelompok 2 mempresentasikan soal nomor 3 dan nomor 4. Yang kelompok 3 berarti mempresentasikan soal nomor 5 dan 6. Paham? Mana soal yang dipresentasikan? Bedanya di mana, Bu? Bedanya untuk soal yang dipresentasikan, kalian tuliskan jawabannya itu pada kertas yang sudah disediakan. Ya, kertas besar tadi ya. Kertas planonya tadi ya. Itu kan ya 2 warna, boleh terserah mau yang berwarna atau yang warna putih terserah ya. Jangan hanya menulis, kalian harus bagaimana sih, satu kertas itu cukup ya. Jangan terlalu kekecilan, jangan terlalu kebesaran, penting cukup pas ya. Tuh, tetapi tetap tiap kelompok tetap mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 6 dikerjakan semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Apa? Ya. Soalnya juga dituliskan. Gimana? Oh iya. Soalnya dituliskan saja ya, biar nanti kita ngeceknya gampang. Oke. Nah, kalau yang soal yang lainnya itu kan bisalah hanya mengerjakan kan, karena sudah ada di titik, kalian tinggal meneruskan mengisi yang kosong itu ya. Oke ya, tetap fokus mengerjakan 6 soal, cuma nanti tanggung jawab presentasinya itu berarti berapa? 2 soal ya. Waktu kalian mengerjakan 30 menit dimulai dari sekarang ya. Silakan pergunakan waktunya semaksimal mungkin ya. Materinya ada di LKPD,
Di materi juga di LKPD juga ada materi yang awal ya. Secara komplitnya ada pada bahan ajar yang sudah saya bagikan. Untuk membantu kalian untuk lebih memahami, di grup kelas sudah saya share video ya. Kalian bisa kalau masih di bahan ajar masih kurang begitu bisa dipahami, kalian bisa buka link videonya. Apa itu punya Zoom saya suaranya on apa enggak itu? Sudah tadi.
Kelompok 1. Bagaimana? Sudah mulai? Ya. Tetap yang di LKPD tetap dikerjakan ya, dituliskan di situ untuk nanti mengontrol kelompok lain. Kelompok 2 ada kesulitan? Iya kan? Bisa enggak? Kalian bawa itu enggak? Enggak. Ya udah kalau enggak, kalau gambar kesulitan enggak gambar apa-apa wes. Ya, enggak. Yang penting tulisannya jelas ya dan terbaca itu. Kelompok 3 ini yang kelompok terbanyak anggotanya harus bisa lebih baik dari 2 kelompok lainnya. Ada kesulitan? Oke. Itu nanti untuk yang buat presentasi tulisannya boleh di apa ya, dibuat seindah mungkin, dikasih hiasan biar tampilannya menarik ya. Apa? Kalau masih belum yakin dengan jawabannya nanti untuk persamaan garis singgungnya boleh dicek pakai aplikasi GeoGebra. Ya 6 dibagi 2 itu berapa? Ya 3, ya 3 ya udah 3. Jangan ngeblank. Yang soal cerita ikuti langkah-langkahnya ya. Sudah dapat berapa? Baru 1. Yang penting rapi dan terbaca ya. Yang anak putra itu berarti ini kan ada berlembar-lembar ya enggak? Boleh dipisah dulu, nanti yang lainnya mengerjakan soal yang lain. Jadi cepat selesai gitu. Boleh. Ya. Kan soal nomor 1 sampai 6 tetap dikerjakan semua karena untuk kontrol dari kelompok yang lain ya kan. Boleh itu dipisah dulu. Ya. Yang untuk kelompok lain itu kan soalnya ada 1 sampai 6 ya ada yang bertanggung jawab menuliskan soal yang mau dipresentasikan, yang lain sambil mengerjakan soal kontrolnya ya. Itu LKPD-nya kan boleh dipisah dulu, dilepas dulu, diambil untuk soal yang lain gitu ya. Yang kelompok 1 juga sama ya. Yang lain bisa itu saling bekerja sama, ada yang menuliskan, ada yang mengerjakan soal yang lain ya. Boleh LKPD-nya dilepas dulu tidak apa-apa. Artinya dia mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 gitu kan. Nah, kan tuh tidak masalah, nanti digabungkan lagi.
Kenapa? Boleh ditulis sebagai S. Boleh disingkat. Ya. Persamaan garis singgung itu boleh disingkat PGS ya. Tapi kalau disingkat pakai huruf besar semua. Sudah berapa soal? Empat. Ya, cepat ini berarti. Sudah berapa soal? Nomor 1 sudah? Dan masih yang nomor 2? Wildan, ada kesulitan? Boleh kalau minta bantuan temannya. Nanti kalau masih belum paham, saya akan terangkan sendiri ya. Yang mana? Iya. Itu kan. Nah, ini kan PGS-nya kan, karena ini kan titiknya yang mulai dari buka bahan ajarnya. Bahan ajar yang pertama tadi. Sini. Maka lingkaran ada 3 jenis, ya kan? Nah, kalau itu yang dipakai untuk lingkaran yang pusatnya A, B. Nah, jadi ini persamaan garis sisi seperti ini, ya kan? Kalau ini ya
ketiga itu adalah rumus yang pakai persamaan umum lingkaran dengan rumus ini, ya kan? Ini kan rumus lingkarannya, oke? Sehingga nanti setelah diperoleh ini substitusian, diperolehlah ini rumus persamaan garis singgung lingkaran, itu ya. Nomor 1, 2 sudah ditulis? Sudah. 3, 4 ya. Ini yang 5, 6 bagiannya siapa ini? Mbak Zulfa sama Mbak Iza. Kelompoknya terbanyak ini harus cepat selesai nih. Yang untuk presentasi kalau bisa menggambarkan ilustrasi gambarnya itu lebih baik ya, alangkah baiknya. Cuman biasanya kemarin kalian sudah mengharapkan GeoGebra ya, jadi tidak usah bawa jangka, biasanya seperti itu ya. Pasti pada lupa ada bawa jangka. Yang kelompok 2 itu orang naik apa itu? Gambarnya. Ya kelompok 1 soal nomor 2. Naik sepeda. Ini turun ya, hati-hati nih. Ya kan itu kan jalannya apa diambil yang jalan turun itu. Hati-hati, remnya harus baik itu fungsinya. Itu ada jangka kan? Jangan bilang tidak ada isinya ya. Kelompok 2 itu kan ada gambarnya juga ya kan. Nah, tadi katanya tidak bawa jangka, nanti bisa pinjam jangka temennya. Ada yang bawa jangka, digambarkan nanti ya. Gimana? Jangan sampai, ya ini loh, ketika kalian sudah nyaman dengan GeoGebra, itu biasanya menggunakan manualnya itu jadi kagok, ya kan? Karena tinggal klik sudah terbentuk. Boleh, gunakan alam yang ada di sekitar kalian. Masih ada waktu 15 menit lagi. Tulisannya harus bisa terbaca ya. Saat presentasi juga saya nilai ya untuk masing-masing anak. Tapi yang apa? Kan yang membacakan cuma satu merah. Gantian harus, makanya kalian harus ngatur bagaimana supaya bisa bekerja sama dalam satu tim, ikut ada partisipasinya. Ya, terserah kelompoknya, saya tidak akan meminta seperti ini tidak. Ya, saya ingin tahu karena itu ada penilaiannya sendiri. Yang pintar gambar itu yang indah apa Silda? Dua-duanya. Kalau Sida kan punya penyemangat yang gambar ya kan. Iya, tidak apa-apa, diambil sisi positifnya. Sama-sama belajar menggambar. Edit foto. Itu ada PR buat saya kok. Permintaan saya belum dipenuhi. Buat gambar, buat sekali-kali yang digambar gurunya gitu loh. Jangan kartun saja.
Jangan cuma menggambar kartun. Kartunya apa itu? Naruto? Siapa? Anime ya, kamu pakainya itu ya. Golongan wibi berarti. Wibu kok wibi? Wibi kali ya. Wibu, tidak apa-apa. Sesama wibu tidak boleh saling mengejek. Ya. Kali ini kelompok apa? Kali itu kan penggemar wibu, kali ini golongan apa? Golongan Quran, Bu. Ya, sudah lancar kan hafalannya? Ya. Semoga semakin menambah hafalannya. Dunia akhirat dapat ya. Tapi ingat kalau di kelas jangan tidur lagi. Ya, itu Aska masih sering itu. Baru bisa memanage antara pondok sama sekolah. Tapi kalau habis jadi dices dari rumah biasanya semangat. Boleh cari penyemangat di sekolahan kok. Kan temennya, ya dah. Punya besti kan biasanya. Yuk, ada yang masih kesulitan? Sudah berapa soal yang dikerjakan? Dua. Yang nomor satu, nomor dua kan tetap dikerjakan. Sudah. Iya, kan itu soal. Oh ya, oke. Berarti sampai 6 loh ya. Ya, nanti karena untuk kontrol dari presentasi kelompok lainnya. Mbak Zulfa kayaknya lagi berbunga-bunga aja. Itu berpinggi-pinggi. Bukan gantian, Bu. Oh, gantian ya. Tinggal satu soal terakhir ini ya. Ya. Yang kelompok satu tadi yang untuk presentasi sudah semua? Sudah. Oke. Tinggal menggambarnya ini ya. 2,-10. Ini pakai yang ada, pakai yang ini aja. 6,9 kan? Ya kan? Yang di soal ada keterangannya. Pakai yang itu. Oke. Ya. Ditebelin. Kelompoknya dikasih nama loh ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan anggotanya juga dituliskan semua. Ya. Iya, maju semua. Satu kelompok maju semua kayak kemarin ya. Kita tiap presentasi saling bekerja sama, saling memberi semangat di depan ya. Ini kelompok 3 nanti presentasinya kan terakhir. Boleh melihat presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, nanti yang dipresentasikan hanya 2 soal. Tiap kelompok hanya 2 soal. Masuk kepada pembahasannya berarti kan? Ya. Nama kelompoknya pakai nama lengkap. Nama sembarang. Kalau ditulis lengkap malah lebih baik. Ya. Digambar.
Iya. Tadi boleh pinjem temennya apa? Pinjem jangka tadi. Ya lumayan mirip lah gambarnya. Pro. Nanti kalau apa-apa ya kayaknya kamu yang gambar aja ya. Apa iya kelompoknya dikasih anggota kelompoknya dituliskan semua. Gimana? Ini kan tiap langkah dituliskan. Masih kurang? Sedikit. Oh ya. Masih 5 menit lagi. Yang sudah dan yakin boleh ditempelkan di papan depan ya. Gimana? Nama kelompoknya tulis lengkap. Diperkirakan, ya kan? Ini kan nanti langkah 1 kan? Oke. Nah, maka tadi kan saya bilang organisasikan penulisannya. Yang soal ketiga kan sedikit. Nomor 3. Iya, cuman tadi kamu gitu. Ini sudah apa-apa. Diatur lagi. Nanti kalau kamu udah yakin, ini udah kan bisa nanti yang ke 1 langkah 2-nya kan sudah finish ya. Boleh dicek pakai itu ya, GeoGebra tadi jawaban terakhirnya sama atau beda gitu ya. Kalau sudah boleh ditempel, itu ada solasi di depan, tempelkan di papan. Kenapa? Remnya diaktifkan ya, biar tidak jatuh. Nomor 3 selesai. Tadi katanya tinggal 1. Tinggal sedikit. Dari tadi sedikit tapi. Jangan lupa kalau selesai mengerjakan boleh yang aplikasi GeoGebra tadi dipakai untuk mengecek jawaban. Ayo, boleh ditempel dulu. Biar memotivasi kelompok lain untuk cepat selesai. Ya. Orangnya nerawang itu. Orangnya nerawang. Gambarnya kan orangnya hitam, itu putih, kuning orangnya. Nih. Nih, orangnya hitam kan.
Bajunya. Bolehlah divariasi terserah. Biasanya para wibi itu kan warnanya tabrakan. Lama-lama jadi manusia abstrak. Yang mana? Haji Fatan Sumbi. Itu rantai. Iya kan? Perhatikan ini. Oke. Paham? Ya, sudah sampai akhir ini. Apa? Nama kelompoknya dikasih tulisan kelompok berapa. Terus namanya anggotanya siapa saja. Teruskan di situ. Kalau sudah yakin boleh ditempel. Ini kelompok 1 katanya mau nempel. Ngasih gambar lagi. Oh ya udah enggak apa-apa. Tinggal 1 menit. Karena nanti di akhir kita masih ada 1 tes ya, kognitif untuk penilaian kognitif kalian. Cepat. Namanya sudah dituliskan? Iya. Sudah? Tahan nafas. Sudah sampai mana berarti? Langkah 2 sudah? Oh iya, oke. Ya boleh dibicarakan teknik presentasinya. Sudah langsung tempel ya. Itu ada salasi di meja saya. Sudah? Langsung ditempel boleh. Ini masih tempel dulu.
Saya berdekat di sini, ditempel dulu. Kelompok 2 masih nulis. Kelompok 1 dan kelompok 3 tinggal menempel ya. Ya, sekarang yang sudah ditempel dulu. Ada salah situ cukup ya. Yang paling kiri sana nanti kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 ada di sini, yang tengah nanti untuk kelompok 2, yang pinggir lagi nanti untuk kelompok 3. Ya, kelompok 2 semangat, tapi cepat. Ini kelompok 1 paling heboh deh. Ya, tempel T ini Mas Wildan, pegang situ. Jangan sampai lepas ya, tempel. Oke, sambil menunggu kelompok 1 kelompok 2 ya. Kelompok 2 untuk menyelesaikan tulisannya. Nah, sebelum memulai presentasi, kita akan melakukan ice breaking ini ya. Saat ini disesuaikan untuk tiap kelompok harus kerjasama tim ini ya. Saya kasih gambar ini ya. Ditempel dulu, Mbak Azka. Tengah sini ya. Nah. Yang tengah-tengah. Nah, itu ada isolasinya di sini. Cukup enggak? Ini isolasinya ada. Cukup, bisa. Agak ke bawah juga enggak apa-apa kalau takut nempel ke temannya. Ini untuk kelompok 3. Bagaimana cara menyusunnya? Sebentar, kita tunggu kelompok 2 biar menyelesaikan penempelannya itu ya. Sudah? Nah, gambar apa itu? Nah, gambar apa? Orang naik kuda. Ada berapa kuda? Ada berapa orang? Nah, ini kan gambarnya putus-putus ya. Kan kayak dimutilasi ini ya. Sekarang tugas kalian, susun gambar ini menjadi 2 gambar yang sama tanpa memotong. Tanpa ada pemotongan, hanya merangkai, menjejer-jejer saja. Ya, itu dirangkai. Gambarnya dirangkai. Ya, sehingga nanti akan muncullah mana? Lah ini perutnya? Apa? Perutnya kan katakan tidak boleh dilipat. Mana? Ya, tapi kurang.
Mana? Tidak ada mendekat-dekatkan. Tidak numpuk. Kudanya tidak numpuk. Ayo susunlah bagaimana itu. Itu kan mudah itu. Sekilas mudah ya. Mana itu? Itu nanti masa ada kudanya nyambung-nyambung kayak gitu. Ayo. Tidak boleh, tidak melipat, tidak memotong, hanya menyusun. Tidak melipat, tidak memotong, hanya menyusun. Mana? Nah, ada yang aneh. Nah, ini perutnya di bawah. Nah, tanpa melipat, tanpa memotong, ya. Tidak ada lipat melipat itu ukurannya sudah sesuai. Waktunya tinggal sedikit ya. 30 detik. 30 detik. Tidak ada melipat pokoknya. Tidak melipat, tidak menumpuk. Tidak memutilasi. Tidak membentuk varian kuda yang baru. Ayo. Hanya satu soal dikerjakan oleh 4-5 orang. Tidak boleh browsing. Jangan tanya ke Mbak Google, tanya ke pikirannya masing-masing. Tidak boleh. Terus jadi ini harus menjadi 2 gambar yang sama. Mana? Dah. Kelompok 1 udah boleh lihat. Kelompok 1 sudah bisa memecahkan ya. Ayo, tidak boleh melihat kelompok lainnya. Apa? Nah, itu nanti jadi kuda varian baru itu. Kuda yang mana katanya? Udah, saya hitung sampai 3 ya, selesai waktunya. 3, 2, 1, dah, finish. Yang bisa menyusun hanya Kelompok 1. kelompok 1 nanti mau susun mereka mau rubah lagi. Ngeten lho Bu. Hah, pon. Ayo tadi Mbak, ayo. Ya, sudah tersusun oleh kelompok 1. Jangan, maaf tadi Bu Yani kelupaan. Tidak saya sajikan gambar yang sudah selesai. Tangannya kok tidak cukup ya? Bantu Mbak, pegangin. Sudah. Iya kan? Kalian pasti gini, terpancang kalian terpaku ini. Ya, gambar yang putus pada perut ini kalian anggap ini adalah satu kuda. Padahal kudanya berseberangan, ya. Kepalanya di sini, maka kakinya yang digambar satunya. Oke, susun. Ya. Udah selesai. Kelompok 3 bisa? Sudah. Kalian salah apa ya? Gini, hikmahnya apa sih? Kalian hanya melihat sekilas, ya. Hanya ini namanya tipuan, garis tipuan ya. Di soal juga sama. Di soal itu ada sesuatu yang kadang tidak perlu kita anggap ada. Itu hanya untuk menipu, angka-angka penipuan ya. Kayak kalian angka-angka pengupgradean nilai saku ya kalau kalian ya. Ini. Udah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang berhasil ya. Oke. Sudah. Ice breakingnya sampai situ. Membuat kalian penasaran juga ya. Sekarang saatnya untuk melakukan presentasi dimulai dari kelompok 1. Monggo kelompok 1 maju.
Semua anggota kelompok maju karena saya melakukan penilaian tiap anggota kelompok. Hanya 2 menit waktu untuk melakukan presentasi tiap kelompoknya. Semuanya perhatikan ke depan, ke teman yang melakukan presentasi. Oke? Udah dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haja Nurlaila. Nama saya Melani Indah. Nama saya Sildefa Iko. Nama saya Vera Mustikasar. Akan mempresentasikan tugas 1 dan 2. Soal yang pertama, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X2 plus Y2 sama dengan 80 di titik negatif 8,4. Pembahasannya, substitusikan titik min 8,4 pada persamaan lingkaran min 8 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 60. Yang lain mencocokkan hasil 16 pekerjaannya sama ya. dengan 80. Titik min 8,4 terletak pada lingkaran. Persamaan garis singgung sama dengan X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan garis singgungnya adalah min 8X plus 4Y sama dengan 80. Untuk yang pertama, berapa persamaan garis singgungnya? Min 8X plus 4Y sama dengan 80. Min 8X plus 4Y sama dengan 80. Kelompok yang lain setuju atau tidak? Setuju. Oke, sama ya jawabannya ya. Tadi sudah cek dengan GeoGebra ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari ilustrasi di samping terlihat bahwa jalan yang dilalui sepeda selalu menyinggung roda acuan roda depan yang berjari-jari 10 cm. Bila diamati menggunakan bidang kartesius, pusat roda berada pada 0,0 dan jalan menyinggung roda tepat pada di 6,8. Apabila jalan yang dilalui bisa dinyatakan sebagai persamaan garis singgung lingkaran, tentukan persamaan garis tersebut. Pembahasan langkah 1, menentukan persamaan lingkaran atau roda, pusat 0,0 dan jari-jari 10 cm. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Langkah 2, menentukan garis singgung lingkaran di titik 6, negatif 8. Berarti nilai X1 sama dengan 6 dan Y1 sama dengan negatif 8. PGS X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. 6X ditambah negatif 8 Y sama dengan 100 dibagi 2. 3X ditambah negatif 4Y sama dengan 50. Jadi persamaan garis singgung adalah 3X dikurangi 4Y sama dengan 50. Oke, untuk kelompok pertama soal nomor 2 tadi persamaan garis singgungnya apa? 3X dikurangi 4Y sama dengan 50. Sama dengan 50. Kelompok yang lain jawabannya apakah sama? Sama ya, dan tadi sudah dikoreksikan dengan GeoGebra. Oke. Berarti untuk kelompok 1 sudah terjawab dengan benar ya. Silakan ditutup. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang lanjut kelompok 2. Silakan. Semangat untuk kelompok 2. Walaupun tadi tidak berhasil menyusun gambar kuda ya.
Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Aska Munaya. Nama saya Isni Asria. Nama saya Iva Syarifatul Iza. Nama saya Sukolesna Fauzia. Ya, dimulai dari soal yang nomor 3. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X min 2 dipangkatkan 2 dikuadratkan 2 ditambah Y min 5 dikuadratkan 2 sama dengan 8 di titik 4,7. Jawab, substitusikan titik 4,7 pada persamaan lingkaran. 4 dikurangi 2 dikuadratkan plus 7 dikurangi 5 dikuadratkan sama dengan 2 dikuadratkan plus 2 dikuadratkan sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Titik 4,7 terletak pada lingkaran PGSL lingkaran X dikurangi 2 dikuadratkan plus Y dikurangi 5 dikuadratkan sama dengan 8 di titik 4,7. Berarti nilai A sama dengan 2, B 5, R kuadrat 8, X 1 sama dengan 4, Y 1 sama dengan 7. PGS persamaan garis singgung X X1 min A, X min A plus Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat. 4 min 2 X min 2 X min 2 plus Y min 5 Y min 5 sama dengan 8. 2 X min 2 plus 2 Y min 5 sama dengan 8. 2X plus 2Y min 8 sama dengan min 10 sama dengan 8. 2X plus 2Y min 14 sama dengan 8. 2X plus 2Y min 14 dikurangi 8 sama dengan 0. 2X plus 2Y dikurangi 22 sama dengan 0. Kedua ruas dibagi 2. X plus Y min 11 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X plus Y dikurangi 11 sama dengan 0. Untuk yang soal ketiga tadi garis singgungnya apa, Mbak? X plus Y min 11 sama dengan 0. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3? Setuju, sama ya. Oke. Sekarang dilanjutkan soal yang keempat ya. Itu untuk pertanyaannya boleh dilewati ya. Yang lain bisa membaca pertanyaannya ya. Untuk mempersingkat waktu langsung kepada pembahasannya, Mbak. Untuk jawaban nomor 4, langkah pertama menentukan jangkauan radar pangkalan pasukan B atau koordinat 1,2 dan radius 25 km yang membentuk lingkaran. Persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R sama dengan 25. Berarti nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, R sama dengan 25. Persamaan lingkaran sama dengan dalam kurung X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. X min 1 dikuadratkan plus Y min 2 dikuadratkan sama dengan 25 kuadrat. X min 1 dikuadratkan plus Y min 2 dikuadratkan sama dengan 625. Langkah yang kedua, karena lintasan pesawat di titik 8,26, maka persamaan lintasan pesawat tersebut sama dengan persamaan garis singgung lingkaran di titik 8,26. Rumus persamaan garis singgung sama dengan X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Di titik X1, Y1 adalah X1 min A
kali X min A plus Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat. Berarti nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, R kuadrat sama dengan 625. Oke, untuk kelompok 2 sebentar. Langsung masuk kepada kesimpulannya, Mbak. Yang akhirnya berarti lintasan pesawatnya, lintasan pesawat yang harus ditempuh pasukan A agar bisa mengebom pasukan B adalah 7X plus 24Y min 680 sama dengan 0. yang lain sama. Oke, berarti selesai ya. Nah, jawabannya silakan ditutup untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3. Secepatnya ya. Ini kita persingkat waktu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan presentasi kami. Nama saya Dwi Rizky Mubarok. Nama saya Muhammad Nizar Rizky. Nama saya Wirdana Soha. Dan nama saya Izza Kamila. Nama saya Zulfa Mauludatul Fatimah. Langsung saja ke soal yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X min 8Y min 33 sama dengan 0 di titik 5,2. Langkah pertama kita substitusikan titik 5,2 pada persamaan lingkaran. Kita masukkan angka 5 kan X dan 2 Y kita masukkan dan sudah ketemu jawabannya. 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kali 5 dikurangi 8 kali 2 min 33 sama dengan 25 ditambah 4 ditambah 20 min 16 min 3 sama dengan 0. Karena hasil akhirnya 0, maka titik 5,2 terletak pada lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X min 8Y min 33 sama dengan 0 di titik 5,2. Berarti A sama dengan 4, B sama dengan min 8, C sama dengan min 3, X1 sama dengan min 5, dan Y1 sama dengan 2. Kita masukkan persamaan garis singgungnya. X1 kali X ditambah Y1 kali Y ditambah A per 2 kali X ditambah X1 ditambah B per 2 kali Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Ya, oke, kita langsung ke kesimpulannya aja, Mbak. Persamaan garis singgungnya. Jadi setelah dihitung, kita akan menemukan persamaan garis singgungnya adalah 7X min 2Y min 31 sama dengan 0. Oke, kelompok lain sama apa beda? Sama ya, tadi sudah dikoreksi ya dengan GeoGebra. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6 terakhir, Mbak. Pertanyaan ke-6, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 6Y dikurangi 15 sama dengan 0 di titik 4, min 1. Caranya dengan mensubstitusikan titik 4, min 1 pada persamaan lingkaran. 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikurangi 2 kali 4 dikurangi 6 kali min 1 dikurangi 15. Hasilnya 16 ditambah 1 dikurangi 8 ditambah 6 dikurangi 15 sama dengan 0. Titik 4, min 1 terletak pada lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 6Y dikurangi 15 sama dengan 0 di titik 4, min 1. Berarti A sama dengan A sama dengan min 2, B sama dengan min 6, C sama dengan min 15, X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan min 1. Persamaan garis singgung X1X ditambah Y1Y ditambah A per 2, X ditambah X1 ditambah B per 2
Y dikali Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Oke, langsung ke kesimpulannya, Mas. Jadi persamaan garis singgung lingkarannya adalah 3X dikurangi 4Y dikurangi 16 sama dengan 0. Oke, yang lain sama apa enggak? Sama ya, oke. Sekarang boleh ditutup, Mas, untuk kelompok 3. Terima kasih. Dari sekian, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, saya koreksi sedikit ya. Untuk presentasi kali ini, ya memang kita membaca di papan ini, tapi usahakan jangan selalu membelakangi audiens. Ya, harus ada sisi untuk menghadapnya. Oke ya, tuh ya. Jadi setelah kita tadi melakukan diskusi, melakukan apa ya, mengerjakan soal presentasi, apa sih yang sudah bisa kita pelajari hari ini? Ya, yaitu tentang apa tadi? Persamaan garis singgung terhadap lingkaran melalui titik pada lingkaran. Oke, bagaimana cara menentukannya? Yang pertama tadi apa? Mengecek apa? Mengecek titiknya tadi ya. Apakah dia terletak pada lingkaran atau tidak? Kalau terletak pada lingkaran, berarti ada 3 rumus persamaan garis singgung sesuai dengan persamaan lingkaran yang diketahui. Berarti untuk yang pertama ini ya, ini berarti untuk pusat apa? 0,0. Maka garis singgungnya ini ya, apa ini? X kali X1 ditambah Y kali Y1 sama dengan R kuadrat. Oke ya. Untuk yang ini persamaan pusat apa ini? A, B. Yang terakhir untuk persamaan umum lingkaran. Oke ya. Sekarang gini. Untuk penilaian kognitif, untuk penilaian kognitif kalian, ini akan saya kasih soal ya nanti. Tapi, oke, kalian nanti mengerjakannya di rumah, oke. Kemudian dikumpulkannya saat pertemuan selanjutnya. Nanti akan saya koreksi di situ, ya. Soalnya ini saya bagikan sekarang. Mohon tolong Mbak dibagikan. Ada 3 soal di situ ya. Nanti karena kita keterbatasan waktu, sehingga itu untuk tugas rumahnya, gitu ya. Kemudian, untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti kita akan membahas masih persamaan garis singgung, tapi dengan ini apa namanya? Jika ada garis yang melalui gradien M ya, berarti ada garis lain yang dilalui gitu ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menarik atau membosankan? Menarik. Bagian mana yang menarik? Apa? Yang apa? Yang paling berkesan tentang apa tadi? Kuda. Ya tidak apa-apa, walaupun itu yang berkesan tidak apa-apa, setidaknya ada yang dinikmati gitu ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, masih ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, kalau tidak, mohon siapa ya? Mas Nija lagi tutup doanya. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran kita kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Selamat menikmati waktu kalian ya.
Apapun terutama untuk anak yang pondok, saya sudah senang karena sudah mulai bisa membagi waktu antara pondok dan sekolah. Wajahnya sudah mulai ceria, tidak suntuk-suntuk di awal-awal mondok, gitu ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.